Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, kita bertemu kembali di acara WBS bersama dengan saya Wilfried Johansen. Dan sore hari ini saya tidak sendiri, tetapi ada dua makhluk di belakang saya. Ya, yang pertama makhluknya sama, porsi size-nya. Perkenalkan diri Anda. Durasi. Ya, saya Regi. Yes, dan ada bintang tamu kita ya, yang dulunya pernah kita undang di What Bible Say berbicara tentang mainan. Yes. Mainan apa waktu itu? Iron Man. Kirain itu Gobak Sodor, bukan ya? Ya, Bro Franz Sanjaya. Yes. Ya. Halo Tetapi semuanya. hari ini kita nggak mau ngomong mainan lagi ya, Bro Iya Regi dong. ya. Kita Tetapi ngomongin apa? kita ngomong sesuatu yang lain. Oh siap. Yaitu kita mau ngomong masalah setia. Waduh. Iya. Berat banget ya. Jadi kita memang What Bible Says memanggil orang yang menurut survei, kami udah survei, yang sebelah kanan saya adalah orang paling setia menurut kami di Bandung. Ya. Dan di sebelahnya orang yang paling tidak setia di Bandung. Ya, kebetulan yang bikin survei itu kami bertiga. Iya, ya itu menurut kami. Tapi Ya. kan emang setia sih ya. Hah? Dari Bandung ke Jakarta ke Bandung lagi. Kurang Itu setia namanya memang. Namanya Itu setia ke karena Kalam balik Kudus. Oh iya. Setia ke Kalam Kudus ya. Yes. Oke. Hari ini kita mau berbicara tentang setia ini mulai dari mana dulu, Pak? Kita mulai dari doa aja, Pak. Oke. Baik. Rohani sekali keren. Iya. Iya, Yuk, karena ini kita- acaranya rohani ya. Iya, Yes. What Bible Says. Ya, jadi apa yang kita katakan, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentunya itu yang akan kita ceritakan pada saat ini. Yes. Jadi ya ini merupakan ya acara yang sudah lalu-lalu kita ikuti. Dan akhirnya jadi lalu lalang. Ya, dan hari ini kita kembali lagi di dalam What Bible Says. Ya, semoga bisa menyajikan ya sesuatu yang bisa memberkati Amin. saudara-saudara yang ada di rumah. Yuk Amin. kita doa yuk sebelum Yes. kita mulai lagi. Tuhan, kami bersyukur pada sore malam hari ini Ya, kami Tuhan. boleh sama-sama berkumpul lewat media online ini ya Tuhan. Kami Ya, berdoa, Yesus kami mau Tuhan. menyerahkan pembicaraan kami. Kami mohon hikmat daripada Tuhan. Kami yang mendengarkan di rumah di mana saja ya Tuhan. Kami boleh Ya, mendapatkan Tuhan berkat Yesus. lewat apa yang kami perbincangkan pada saat ini. Kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Ya, oke. Ya, Setia. kalau setia itu ya berbicara tentang setia itu banyak hal ya tentunya. Coba diceritakan kenapa kok kita pilih setia, Pak Rogi? Ya kalau setia itu sih lebih kepada komitmen, ya lebih kepada kita berpegang teguh pada janji. Yaitu Ya. versi KBBI sih ya, Kamus Ya. Besar Bahasa Indonesia. Ya, kita mulai dulu. Tetapi saat ini kita mau bahas ya mungkin setia itu kalau ngomong tentang setia itu banyak ya. Setia pada pekerjaan, ya, Setia kepada pasangan. Yes. Ya. Dan setia itu sangat dekat dengan komitmen gitu ya. Dengan Tunggu dulu, komitmen. jangan dulu ngomong ya. Bapak Frans jangan dulu ngomong ya. Anda udah pengen ngomong. Tapi setia itu banyak aspek. Ya. Oke. Jadi kita di sini tuh bukan expertnya tentang setia, tetapi kita sama-sama mau bicara tentang setia itu apa sih dan dalam prakteknya seperti apa. Nah, Ngobrol santai lah. ngobrol santai, Oke. ya. Setia dalam pekerjaan, misalnya contohnya Pak Wil, Nah, saya setia dalam pekerjaan ya. saya nggak cocok kalau ngomong yang setia pada pekerjaannya. Saya lebih setia kepada yang lain. Saya itu setia pada touring. Saya setia Hobi, pada setia pada hobi. kuliner. Oh, Kalau saya oke. sudah senangnya cuy mie Malang, saya akan setia. Saya nggak akan ganti-ganti. Contoh dalam pekerjaan ya, Pak Wil ini saya datang tuh tahun 2010 itu sudah di institusi yang sama gitu ya. Pekerjaannya. Jadi pekerjaannya itu kayak dia sangat setia sampai tahun ini 2020 ya. Saya tahu sebelum 2010 Saya sudah mulai datang sini, merasa dia tidak sudah enak di ini. Kudus, Nah, ya. Saya sudah mulai merasa tidak enak ini ada bicara ini. Ya betul. Setia pada pekerjaan juga ya banyak hal. Nah, setia pada pasangan sekarang. Nah, kita kayaknya bakal fokus ke sini kali ya. Atau Iya. gimana kira-kira? Pak Regi, ini ada berita bahwa tingkat perceraian di Kabupaten Bandung yang tadi Pak Regi kasih sama saya melonjak di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau tingkat perceraian ini naik, ya artinya banyak orang yang
nggak setia. Iya. Nah, Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, hari ini Anda sudah pengen ngomong ya? Enggak. Saya masih berpikir apa yang saya katakan. karena Anda memang orang yang paling setia, ya kan? Jadi nanti saudara-saudara di rumah akan tahu kenapa ya kita ada sama-sama nih dengan Frans pada saat ini gitu ya. Kita mau ngomong tentang setia. Kenapa tuh ngomong kita ada Frans di sini ya. Coba lanjut Pak Wil. Oke. Nah, ya. masalah setia ini, Anda termasuk kategori orang yang setia Anda ya? Berat ya pertanyaannya ya? Berat sih. Berat karena sekali. Ya. Kalau diukur. Saya jawab aja. Iya. Kalau Anda tidak setia, Anda tidak diundang ke sini. Ya, itu saya jawab aja. Oke. Ya, yang saya dengar, Anda termasuk orang yang setia kepada satu pasangan. Anda berjuang mati-matian, berkomitmen, apa yang diminta oleh pasangan Anda itu Anda lakukan demi cintanya. Betul ya itu? Konon seperti itu ya? Ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Itu boleh cerita nggak sedikit? Kenapa ceritanya bagaimana? Kesetiaan Anda, ya. Jadi Buktikan. mungkin saya diundang di sini karena mungkin jangka waktu saya pacaran sampai sekarang menikah agak lama mungkin ya. Ya, itu benar. Berapa lama itu? Benar. Karena mungkin saya pacaran sama Vicky itu kurang lebih Nama istri Anda Vicky? Iya, Vicky. Oke. Ya, oke. Just for information. Iya. Frans ini ya dia pacarannya sangat lama gitu ya. Iya. Temenan, kemudian pacaran, bahkan sampai menikah ya. Dengan ya istrinya namanya Vicky. Iya. Ya. Nanti kalau Vicky nonton tolong tulis di komen nanti Iya. definisi setia Frans. Iya. Kita mau berbicara tentang ya mungkin ada tips-tipsnya atau definisi atau apapun yang tentang setia dari Frans ya karena Tapi tunggu dulu Pak. kesetiaannya cukup berbicara. Dia gitu itu ya. memang setia atau enggak sih? Coba ceritain dulu, Ya. baru ngomong tipsnya. Gitu loh. Tadi berapa lama Anda pacaran? Oke, kalau ditanya berapa lama, kurang lebih 9 tahun Pak pacarannya. Lebih lama gua dong, 13 Iya, tahun. makanya, Seharusnya aku makanya, dong yang jadi iya. ini. Cuma yang kan jadi mungkin narasumber. dengan tipikal cowok seperti saya. Tapi kan. beda. Tapi saya dengar 9 tahun itu dijaga dengan penuh kekudusan. Karena mungkin ya, kita kan memang dulunya kan teman gereja, teman satu pelayanan Pak. Udah jadi kenalan lama, akhirnya kita pacaran. Selama pacaran pun kita masih di gereja, kita masih pelayanan, kita masih dibimbing. Akhirnya ya puji Tuhan sih, menurut saya semuanya karena anugerah Tuhan sih Pak. Akhirnya saya sama Vicky bisa 9 tahun, nggak melakukan hal yang aneh-aneh. Ya saya rasa sih semuanya karena kemurahan Tuhan sih. Pak, ini Pak Regi, menjaga kekudusan gak ciuman 9 tahun sampai nikah itu menurut Anda unik kan? Itu kan layak digali kan? Saya nih kenal Frans gitu ya. Iya. Karena kan sejak saya masuk sini dia sudah sedang menjalani masa Ini salah satu ketua Pembimbing. saya dulu pembimbing. Wes. dan saya sudah melihat ya bahwa relasinya dia itu di dalam pacaran itu ya sangat menjadi kesaksian ya. Dan Nah, dimana terima kasih dia ya. tuh sama-sama, mereka tuh sama-sama pelayanan ya, sama-sama di gereja gitu datang beribadah sama-sama. Jadi relasi mereka itu ya cukup berbicara lah di kalangan terdekat ya sesama pelayanan. Jadi Yang perlu sehingga- ditanyakan itu Pak, Ya. kenapa kok dia bisa sampai seperti itu Pak? Ya itu semua karena anugerah Tuhan ya. Kebutuhan Tuhan Pak. Itu sih Pak, Karena betul sih gini, Pak. Ya, Karena gini. pria itu Pak ya, pada dasarnya itu pengen mencoba sesuatu yang baru gitu Pak. Kalau di teman-teman suka tanya, Frans, kemarin lu Valentine pasti gitu-gitu Kiss nih, ya. kiss-kissan. Kiss-kissan kan. Ah. Kita kan sebagai pria punya pride juga kan Pak. Masa ya orang lain kiss-kissan aku Iya. enggak? Iya. Begitu saya ngomong, enggak. Wih. Diketawain Pak. Ketawa. Wah, dia laki-laki atau... Ada ngomongan gitu juga? Iya, dulu kan zaman-zaman Nah terus kenapa SMA kok Anda kan. kok bisa tetap kuat itu? Nah itu loh Pak salah Regi, satunya adalah- maksudnya. Ya mungkin pertama anugerah Tuhan sih Pak. Oke. Tambah apa sih? Jadi Pak Regi, resep pertama setia menjaga kekudusan itu adalah Pak Regi tergantung dari sisi wanitanya. Itu yang pertama. Betul. Biasa wanita itu lebih prinsipnya lebih kuat Pak. Jadi itu yang bisa menjaga Si cowok yang irama kadang-kadang, permainan. cowok yang kadang-kadang Kalau saya sih lebih lihatnya gini. Berarti Oke, tadi please. Frans tadi lihatkan bahwa dari pasangannya Iya, iya. pasangannya.
Nah, berarti ada nilai-nilai yang sudah tertanam sebenarnya di dalam pribadi dari masing-masing Frans maupun Vicky gitu ya. Nilai apa itu, Pak? Artinya nilai-nilai kehidupan atau kebenaran yang dipegang ya. Yaitu salah satunya adalah menjaga kekudusan di dalam Saya pikir nilai agama tadi, Pak. Nilai agama 9. Tapi memang betul Pak, maksudnya rendah sekali Pak. Rendah sekali. Kayak contohnya nih Pak. Contohnya nih ya. Misalnya kalau gue pengen megang tangannya aja gitu ya. Entah mengapa kayak ada hati nurani yang selalu bergejolak gitu. Jangan. Nah ini berarti tadi sudah dari sisi wanitanya, sekarang dari sisi prianya. Kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, ada komunitas yang saling mendukung. Seakan-akan ketika kita berniat mau melakukan dosa itu selalu ada yang ngingetin Pak. Yang istilahnya itu ngedefense supaya kita nggak kecemplung masuk ke dalam dosa. Pertama gitu, saya ingat tadi relasi dengan Tuhan. Nah, itu Anda relasi dengan Tuhan itu maksudnya seperti apa? Saat teduh. Saat teduh pribadi. Ibadah. Oke, kalau komunitas artinya lingkungan teman-teman gereja, komsel, cross. Oh dulu zamannya belum ada cross sih Pak. Komsel. Masih komsel. Ya tapi paling tidak dengan aktif di dalam pelayanan gitu ya. Jadi dan betul, itu juga menjadi kita pun jadi kayak ada semacam tanggung jawab gitu Pak. Vicky orang yang pelayanan juga, saya worship leader, dan entah mengapa itu yang menjadi gembok gitu Pak. Kan nggak mungkin dong kalau gue orang aktif, Vicky orang aktif, akhirnya kita melakukan yang tidak-tidak, wah terlalu besar tanggung jawab yang harus kita pikul Pak. Nah Pak Regi itu tadi ngomong berbicara sebelum nikah. Nah kan Anda sekarang kan udah tenar. Tenar. Sudah tenar. Masa sih Pak? YouTuber, 1,2 juta follower. Puji Tuhan. Pasti banyak cewek yang suka dong. Lumayan Pak. Wes, sombong sekali Anda ya. Kadang-kadang di Instagram suka ada yang ngajak-ngajak kenalan gitu lah. Nah berarti kan Anda harus tetap setia juga sama pasangan. Ya nggak? Harus Pak. Nah itu bagaimana? Prinsip Anda menjaganya, tipsnya silakan. Oke. Itu hal yang sangat sulit Pak. Kenapa? Karena zaman sekarang. Senang Anda jujur. Iya. Sulit juga ya ternyata. Di medsos itu Pak ya. Kalau di Instagram itu, kalau lu pengen banyak followers, lu tuh harus tampil seksi, terbuka dan cantik. I'm sorry, what? Jadi kadang-kadang cewek yang nge-PM ngajak kenalan tuh ya pasti foto-fotonya itu kan yang hot. Gitu Pak. Sampai kayak gitu ya? Ya ada beberapa Pak. Entah itu foto asli atau foto palsu kan. Oke. Cuman godaannya lumayan gede ya? Lumayan Pak, lumayan. Lumayan. Nah apa yang membuat Anda bisa setia begitu? Pertama tetap sih hubungan sama Tuhan harus baik Pak. Udah gitu yang kedua, saya berusaha untuk tidak membuka celah sih Pak. Karena kalau buka celah sedikit aja. Bener. Misalnya kita betul. merespon gitu ya. Halo boleh kenalan gak? Hai itu Pak ya. Bisa nextnya itu bisa berbuntut kemana-mana. Betul. Jadi lebih baik. Hai 1, hai 2, hai 3 ketemu. Betul. Lebih baik gak usah ada hai pertama itu gak usah. Hai pertama gak usah. Gak usah. Tapi nanti hilang follower gimana? Enggak ya? Enggak Pak. Enggak ya? Hilang 1 tumbuh 10 Pak. Weiss. Itu puji Tuhannya Pak. Wah puji Tuhan ya kayak tentara. Jadi ternyata itu maksudnya semakin saya menjaga hidup saya, semakin saya menjaga kekudusan, setia kepada pasangan. Betul, Tuhan itu kayak nggak buta gitu Pak. Kadang-kadang berkat itu melimpah aja gitu Pak. Follower tetap ada. Follower tetap tambah banyak. Gitu. Makanya gue seneng nih. Itu loh Pak Regi. Soal setia sama pasangan itu ya. Nah kalau saya sih ya nggak ada follower gitu ya. Cuman segitu-segitunya aja. Jadi kalau Anda yang ngomong masalah godaan memang wajar. Ya kan banyak ya. Memang banyak seperti itu ya. Ya nggak banyak cuman ada lah Pak. Cuman ada. Nah selain itu sama istri masih tetap dijaga ya komunikasi gitu ya. Betul harus Pak. Oke, Dan kadang-kadang juga kalau misalkan ada cewek yang ngajak kenalan, saya suka ngomong ke istri saya. Nih ada cewek yang ngajak kenalan. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya kalau ingat sih Pak. Gitu loh Pak Regi. Semaksimal mungkin kayak gitu sih. Jadi kita ceritain aja ada cewek tadi ketemu gini. Siap. Berarti belajar terbuka ya. Berarti salah satunya terbuka dengan pasangan kita tentang apa yang sedang kita hadapi. Yes. Gitu ya. Wih, tadi ada yang ngajak kenalan, follow cantik banget loh gitu. Ngomong ke istri. Memang terus istri biasanya responnya gimana? Ya responnya Ibu Vicky. Marah ya. Marah pasti kan. Dan Anda senang dicemburui. Iya makanya. Itu tandanya dia sayang. Dengan adanya kayak gitu Pak komunikasi yang baik, akhirnya ya godaan itu jadi hilang aja gitu. Jadi
Jadi jangan H itu jangan deh. Hai itu jangan. Oke. Jadi ketika kita belajar untuk setia ya terhadap pasangan kita, ya tentu juga ya balik lagi kepada cara-cara kita, treatment kita terhadap relasi kita, baik dengan pasangan ya statusnya mungkin temenan, ya pacaran, bahkan apalagi udah ngomong tentang pasangan istri ya di rumah. Artinya tadi dari Frans sendiri ya itu treatmentnya seperti itu, ya gimana belajar terbuka ya dengan pasangan gitu. Iya betul. Ya. Relasi dengan Tuhan juga Pak Regi, terus ada komunitas menjaga Pak Regi dan anugerah Tuhan ya, benar-benar itu. Betul, Oke, Pak Regi, saya tuh kepingin ini nih ganti topik sama setia sama gereja, boleh nggak Pak Regi? Oh boleh. Karena begini Pak Regi. Waduh ini. Enggak. Karena beliau ini sudah bergereja di Kalam Kudus udah ini loh. Dari lama TK ya? Pak, dari TK Pak. Dari TK ya? Dihitung itu tuh berapa abad itu? 30 tahun berarti. Oh iya ya, 3 dekade. 3 dekade Pak. 30 tahun. 30 tahun ya. Sorry nih Pak ya, zamannya Lause yang masih muda, masih aktif sampai dia meninggal Tuhan, saya benar-benar merasakan gitu Pak, bagaimana beliau ngerawat saya dari TK, guru sekolah minggu, remaja. Lause yang itu berjasa banget dalam kerohanian saya juga sih Pak. Wih, acara ini ada tribut juga loh ya. Tribut juga Pak, benar. Oke. Makanya, nah itu jadi semacam ini ya, jadi semacam tip pemicu Anda juga setia gitu ya di Kalam Kudus gitu ya. Betul, Pak. Ya berarti ada stepnya ya dari sekolah minggu, berjemaat biasa ya datang kebaktian sampai pada pelayanan dan bahkan gitu. Ada jabatan-jabatan di dalam gereja ya, pernah jadi ketua. Ketua pemuda. Ya, KKM. Iya. Kaum muda ya. Kaum muda. Berarti tinggal majelis ya, tinggal majelis. Aduh, terlalu berat Pak. Karena panggilannya lebih ke youth ya. Kaum muda, dewasa muda ya, dewasa muda. Jadi memang kita pernah pelayanan sama-sama ya, dan sampai sekarang pun ya dipercayakan sebagai worship leader ya, kan sekarang kan siapa lagi pandemi gitu ya, worship leader. Iya. Dulu masih pelayanan. Jadi itu satu bentuk kesetiaan juga. Ya jadi makanya ya klub sudahlah. Anda tuh kita undang di sini untuk berbicara tentang setia pada pasangan, setia kepada gerejanya, pelayanan. Ya. Tapi ini berat loh Pak ya. Ya gimana? Bro sekali ini berat sekali loh. Iya. Setelah acara ini tayang, itu tanggung jawab saya itu semakin besar. Nah, memang ini track kami. Setelah Anda ngomong begini, Anda nggak bisa pindah lagi. Ini politik kami juga. Maksudnya itu ya. Iya dong. Semua udah kami pikirin. Karena kan kita manusia Pak. Makanya kita harus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan sih. 30 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan Anda berkomitmen gitu ya sama gereja Tuhan ya di tempat ini gitu. Nah, apa sih yang membuat Anda itu terlepas dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, kan gereja ada kelebihan kekurangan, betul nggak Pak Regi? Nah, apa yang membuat Anda itu gue harus ada di sini, gue bertumbuh di sini, itu gimana Pak? Silakan. Ya itu sih karena dari TK udah di Kalam Kudus kan Pak ya. Akhirnya sampai saat ini kalau boleh dibilang yang paling berjasa membuat Frans Sanjaya tetap dekat sama Tuhan, tetap pelayanan ya salah satunya gereja Kalam Kudus. Oke, berarti begini, Bapak Ibu, yang membuat seseorang setia kepada gereja Tuhan adalah tahu bahwa dirinya selama ini sudah digembalakan, berhutang pengembalaan, berhutang pelayanan kepada gereja. Betul. Yang udah berinvestasi juga, mendoakan, mendidik, Pak. Membina, betul ya? Betul. Oke, itu maksudnya Pak Regi. Betul, Pak. Iya. Iya, benar. Ada lagi nggak yang lain? Ya dan nggak tahu ya, dari dulu prinsip saya itu gitu Pak. Kalau kita setia dalam hal kecil, Tuhan akan kasih perkara dalam hal yang lebih besar. Itu apa hubungannya dengan setia dengan gereja Tuhan? Ya nggak tahu ya, pokoknya saya berusaha untuk setia aja gitu Pak. Oke. Karena saya percaya kalau kita setia, artinya melakukan apapun Pak ya. Waktu disuruh pelayanan kita setia. Saya ingat Pak, pelayanan saya pertama kali itu gulung kabel Pak. Yes, karena seorang Frans nih. Iya. Gulung kabel. Di sini. Dulu kita masih di ruang atas Pak, yang di battle. Masih di battle. Masih fire dulu Pak. Oke. Komisi remaja gitu lah. Saya pelayanan pertama gulung kabel Pak. Gulung kabel. Nextnya adalah. Itu berapa tahun itu bro? Nggak lama lah Pak lah. Mungkin. Oh untung loh kalau lama Anda sudah buka toko listrik. Iya betul. Untungnya enggak ya. Betul. Oke lanjut. Dan kalau saya melihat ketika saya setia gulung kabel itu Pak ya. Sekarang saya bisa dipercaya buat jadi narasumber di webinar di mana kalau di
tarik ulur benang merahnya. Kalau dulu itu menggulung kabel, sekarang menggulung follower. Wow, Dapat that's right, betul. Gua memang pinter sekali pilih kalimat, bro. Coba kalau dulu misalnya gulung kabel saya marah-marah, wih, gulung kabel ini pekerjaan rendahan Gua tinggal banget. Kalam Gua Kudus. tinggal Kalam Kudus. Belum Gua cari tentu. gereja yang lain. Belum Iya. tentu ada Frans Sanjaya seperti saat ini. Jadi setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang lebih besar, Pak. Gitu. Nah, saya mau ngomong nih ya. Ya pasti ya Frans, Pak Frans itu sudah lama lah di Kalam Kudus, sudah tahu lah perjalanannya dan kita juga ini digembalakan oleh rekan-rekan rohaniwan yang belum tentu sempurna. Tapi Anda tetap mau begitu ya, Anda tetap mau berjuang di sini, bertumbuh di sini. Ada hal yang lain nggak yang Anda mau ngomong? Ini pertanyaannya lagi mancing-mancing. Oh iya dong, iya dong. Jawabannya sesuai dengan Oke, jadi saya jadi itu berdasarkan ya, pengalaman aja. saya di hire sama Pak Agra di WBS ini untuk banyak nanya. Oke. Untuk yang tajam-tajam, Saya silakan. lebih banyak mendengar aja. Ini kalau gue serba salah, Pak ya. Lanjut, Maksudnya gini, lanjut. Pak. Kan selama pandemik ini ya, kurang lebih kita udah 5 bulan mungkin ya. Nah, karena kita ibadah online. Oh iya, godaan untuk. Iya. Wah, gede banget ya. Melirik, Pak. Godaan untuk melirik Pindah channel. gereja orang pindah channel. Pindah channel, bener. Karena kan kalau kita tiap hari makan nasi goreng bosan dong, pengen nasi kuning. Iya, iya. Pengen Misalnya bubur ya, ayam. kita buka nih YouTube. Pak Regi Deui, Pak Peter Deui misalnya. Nah, Ya. betul. Ya kalau Pak Wilfred itu masih lumayan ya kan. Ya gitu, Pak, maksudnya. Dan ya maksudnya ya namanya manusia, Pak ya. Iya. Ketika dia bosen makan nasi goreng, nyobain nasi kuning yang enak juga ternyata ada godaan tuh untuk mencoba Ke nasi kuning. ke nasi kuning. Itu udah kejadian ya. Udah kejadian, Ya. Pak. Ya itu selama Apa yang pandemi. membuat Anda tetap ini? Tetap setia kepada kalau Kalam Kudus apa ya? Membuat saya di sini karena ya hampir semua keluarga saya gerejanya di Kalam Kudus gitu, Pak. Oke. Dari mulai Iya. mama, papa, papi, mami, adik-adik, suami, pacar adik-adik, semuanya di Kalam Kudus. Masa Ya. saya tiba-tiba pindah ke yang lain? Tapi kecuali Pak, kecuali kalau misalnya saya harus pindah ke Jakarta karena pekerjaan. Nah, itu lain cerita. Kan lain cerita. Lain cerita. Enggak, kalau saya terjemahkan kata-katanya gini, bukan artinya kita setia itu karena keluarga saya di sini, tapi artinya karena gereja juga sudah menggembalakan keluarga saya, Betul. melayani Dari gitu yang ya. mulai tadinya kita nggak kan percaya. keluarga, jadi keluarga sama gereja. Betul. Oke. Gitu. Dari apa? Mulai dari belum percaya? Iya, dari mama papa saya belum percaya, nggak pernah ke gereja, akhirnya masuk Kalam Kudus, dibaptis, jadi jemaat, ikut cross kan itu. Wih, Berdarah biru. Kalam Kudus iya, masuk. bahkan Vicky ya, istri saya itu Oke. Generasi pertama. generasi Dari pertama Di Kalam Kudus gereja Kalam dimulai, Kudus. Pak. Oh. Jadi darahnya itu kalau dibelek udah GKKB. GKKB. Oh, oke, berarti Anda tinggal ini dong masuk saat jadi rohaniwan. Nah, itu masih beda panggilan kayaknya, Oh, Pak. panggilannya. Oke, ya. Gitu. Ya. Silakan, Mungkin Pak. saya Ya. jadi gembala sidang, Pak. Ya oke. Ya, jadi Silakan. kalau kita lihat ya berarti benar ya Frans boleh apa ya mempresentasikan tentang apa setia yang Setia, lebih ya. praktis ya, Lebih setia yang praktis lebih lah. praktis tadi ya di gereja itu seperti apa gitu ya. Iya. Nah berarti ya mungkin ada banyak cerita kali ya. Ada Banyak. banyak cerita ya. Banyak banget, Iya. Pak. Ya kita kan maksudnya dalam perjalanan kan pengen kabur juga, Iya. pengen pindah juga kan pasti ada ya. Ya, Ya itu sangat manusiawi ya Betul. ketika kita mau berpaling gitu ya, berpaling dari ke hal-hal yang lain gitu ya. Ya. Tetapi ya apa yang membuat akhirnya sekalipun mungkin bisa saja sih kita pernah berpaling atau apa, tapi akhirnya kita bisa balik lagi. Balik lagi. Nah itu menunjukkan ya bahwa memang benar-benar ya setia itu bukan hal yang mudah. Sangat Ya, tidak setia mudah, bukan Pak. hal yang mudah. Apalagi di Itu tahun sudah 2020 gini ya. Ya pandemi ini di tengah apa ya krisis atau wabah Betul. virus corona ini yaitu jadi satu pergumulan tersendiri gitu ya, berbicara tentang setia terhadap ya tadi pasangan, terhadap Pekerjaan. Gereja. banyak hal ya, makanya kita ini hal yang kayaknya kalau mau diomongin Wih, ya, panjang banget, Pak. waktunya nggak akan cukup ya dari kita Betul. cuma ngobrol-ngobrol sekarang. Nah, makanya ya kira-kira Kenapa, Pak? Iya. Ya, gini, Pak. Iya, Ah, gimana? jadi masalah setia tadi kan udah masalah pasangan, masalah sama gereja. Dan yang paling penting kan kita setia sama Tuhan ya. Itu yang paling penting sih, Pak. Itu yang paling penting ya. Setia untuk
selalu mendekat sama dia. Ya. Saya pikir sih Anda berdua setuju sama saya, kenapa kita harus setia? Karena dia adalah Allah yang setia. Penuh kasih setia. Itu kan tema besar Alkitab ya. Allah yang penuh kasih setia. Bahkan kadang ketika kita nggak setia, Tuhan tetap setia, Pak. Itu yang seringkali membuat kita untuk balik lagi setia sama Tuhan. Iya. Kita itu seringkali nggak setia, tapi Allah kita itu setia. Betul. Setia. Jadi bisa nggak saya ngomong gini? Sebenarnya kita tuh kan manusia itu nggak setia ya. Tetapi yang membuat kita jadi setia ya karena kita punya Tuhan yang setia. Amin. Gitu betul, ya. Tuhan yang setia betul. yang nggak pernah ninggalin kita gitu. Jadi betul, kalau mau bilang sebatas apa sih setianya Pak Will, setianya Frans, setianya saya itu kita bisa aja satu kali tuh jatuh. Sangat mungkin. Bengkok dia benar sangat. Itu jadi pergumulan kita semua di rumah. Jadi kita ngobrol gini bukan berarti kita orang setia 100% yang nggak mungkin jatuh gitu, Pak. Gitu ya. Tokoh-tokoh Alkitab pernah nggak setia juga, tapi karena Allah itu penuh kasih dan setia, yang penting kan hasil akhir. Seperti tokoh-tokoh Alkitab ya kan. Betul. Kita sih nggak ada jatuh bangunnya, kadang nggak setia, tapi kita ingin seperti Pak Philip bilang ya, finishing well. Nah, betul nggak Pak Regi kan? Ya. Akhirnya itu loh, kita itu didapati setia. Hambaku yang setia, Tuhan bisa ngomong kayak begitu gitu kan? Betul Pak, betul. Iya nggak? Oke. Itu yang kita kejar dalam hidup ini ya. Oke, betul. Mau ditambahin lagi nggak Pak Regi? Saya ada inget ini loh Pak Regi. Setia itu dalam bahasa Inggris itu faithful. Faithful ya. Faithful. Nah itu kalau ada ilmu otak atik gatuk ya dalam bahasa Jawa ya. Faithful. Faith itu iman. Full itu penuh. Jadi kelihatannya ya orang yang setia itu orang yang imannya penuh. Kalau kita lihat dari kata-kata ini. Jadi kita bisa dinilai sebagai orang yang beriman itu lihat dari kesetiaan. Iya, mantap sekali. Mantap sekali. Ya, cocok ya udah jadi filsuf ya. Mantul ya. Nah, artinya setia sama pasangan ya. Itu saya terima kasih, Bro. Karena gini Pak, kalau itu. misalkan ya kita nggak setia sama pasangan kita, susah lah kita bisa setia sama Tuhan yang nggak kelihatan. Itulah yang mengapa setia hal kecil kita bisa setia hal yang besar. Respect. Iya. Nggak mungkin lah kita sama istri yang kelihatan nggak setia. Sama istri aja nggak kelihatan nggak setia, apalagi sama Tuhan. Itu hal yang paling mengerikan sih ya. Kita ngomong saya setia sama Tuhan, padahal sama mulai istrinya. Hari ini Evangelis Frans Sanjaya. Ya gitu sih Pak. Jadi dapat banget ya. Anda sering-sering khotbah lah. Terima kasih ya. Untuk next session ya ngomong lagi. Iya. Betul, sama orang yang kelihatannya kita nggak setia, apalagi sama Tuhan. Udah gak dapat. Mau tambahin Pak? Jadi ya untuk setia itu ya penting banget ya. Setia itu penting banget buat kita. Apalagi lewat pembicaraan kita ini ya paling nggak mau mengajak kita lah untuk berpikir atau memikirkan kembali tentang atau mengevaluasi lah kesetiaan kita. Nah, salah satunya mungkin tadi di bagian terakhir yang kita omongin tentang setia terhadap gereja. Gitu ya, setia terhadap channel gereja kita gitu ya. Amin. Gimana supaya kita tetap menunjukkan itu ya dengan tetap beribadah sesuai dengan di mana kita digembalakan, gimana kita dibina gitu ya. Iya. Udah selesai ya. Ini bukan nyindir ini kan? Bukan nyindir ini, bukan nyindir. Oke. Jadi kami akan tutup dengan kami akan menyanyikan setia sampai Tuhan Yesus datang. Solo aja. Ya. Nah, jadi gini, mungkin dari Pak Wilfried mungkin ada percakapan ini closing statement Pak. Belum closing statement lah. Kita belum closing ini. Kita masih panjang ya. Kita belum closing. Statement tentang apa yang tadi Frans tadi omongin, apa kira-kira dari Thank you sih Pak Regi. Dari pembicaraan kita ya, dari Pak Regi juga dari Pak Frans. Yang pertama yang saya tangkap itu adalah sekarang susah ya. Di Alkitab juga Pak Regi ada bilang ya, Tuhan itu sedang melayangkan matanya ke bumi untuk mencari orang yang setia ya. Dan didapati itu susah ya. Dan kalau kita lihat faktanya sekarang setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada gereja, setia kepada pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita itu tidak mudah. Tapi saya senang tadi Pak Frans bilang ya, sudah membuktikan lewat hidup setia kepada Tuhan, lewat kekudusan, begitu ya, setia kepada pasangan juga, walaupun beliau sekarang ini famous, termasyur ya. Tapi beliau tetap belajar setia dan kata-kata beliau tadi, kalau kita tidak setia kepada hal yang kelihatan, kepada istri kita yang kelihatan, bagaimana mungkin kita setia sama Tuhan gitu katanya Pak Regi ya. Dan kemudian soal gereja tadi, kenapa
saya setia kepada gereja karena saya juga berhutang pelayanan. Kami juga sudah digembalakan. Dia Pak Frans merasa sampai menjadi seorang Frans seperti ini juga ada hal yang banyak yang Tuhan lakukan lewat gereja. Tempat Pak Frans itu bergereja. Jadi dia setia begitu ya. Ya artinya memang gereja tempat kita bertumbuh itu belum tentu sempurna. Mana ada gereja yang sempurna kan Pak Regi. Tapi kesetiaan itu. Gimana kalau menurut Pak Regi? Silakan tambahkan. Ya, kalau menurut saya ketika kita mau ngomong ya saya itu mau setia dan untuk mempraktekannya itu dua hal yang berbeda ya. Karena kalau ngomong tuh gampang ya. Kan kita ngomong ya saya mau setia sama ini sama itu ya. Kita mengucapkan janji setia apalah terhadap sesuatu, berkomitmen terhadap sesuatu ya kalau sebatas omongan itu hal yang ya gampang banget ya. Tetapi pada prakteknya ya seringkali kita kedapatan tidak setia. Nah, oleh karena itu ya kita tahu bahwa ketika kita mau setia ya tadi itu salah satunya yang tadi Frans sudah sempat bilang ada dukungan ya sehingga ada nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, ada komunitas yang senantiasa mendukung kita. Betul. Dan kemudian Komsel segala macam. Yang pasti ada orang-orang yang ya, senantiasa mengingatkan kita dan membuat kita saya butuh support dari orang-orang ini ya. Tentu kalau pasangan tuh kayak tadi kita terbuka dengan pasangan kita ketika kita ada tantangan-tantangan di dalam hal kesetiaan. Dan yang pastinya ya sama Tuhan tentunya bahwa ya kita bersandar bahwa kita adalah manusia yang biasa, yang sesekali kita bisa jatuh dalam ketidaksetiaan. Tapi kita punya Tuhan yang selalu setia gitu ya. Nah dari pengalaman hidup ya Frans tadi itu ya jelas banget itu sangat berbicara banget ya. Dan ini mungkin bukan akhir ya dari ya ketika kita sudah ngomong tentang ini ya kita sudah jadi orang yang setia banget gitu ya, orang yang setiawan. Masih diuji, gitu. Masih diuji kan. Setiawan ya. Setiawan. Kalau cewek setiawati. Setiawati. Ya, setia tuh hanya pada satu, setiawan, one satu. Oh iya. Boleh. Asik. Ya. Jadi kita setia. Nah, pada prakteknya ya kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Nah tadi Frans sudah benar-benar klop banget sih cerita tentang bagaimana masa-masa dia tadi dalam relasi dan bahkan sampai ke gereja gitu ya. Pasti ada ujian, pasti ada tantangan, tetapi ya kita tetap bersandar sama Tuhan. Betul. Ya Frans gimana? Yes, betul. Closingnya dong. Closing. Soal setia. Oke. Sebenarnya ya kita lah ya manusia biasa, apalagi saya anak muda yang terjun. Anda tidak muda lagi. Oh iya. Anda sok merasa muda. Maksudnya tantangan zaman saat ini 2020 itu banyak banget hal yang membuat kita itu bisa nggak setia. Banyak banget Pak. Banyak banget. Jadi tantangannya itu kayaknya semakin tahun semakin sadis gitu. Untuk kita menjadi orang yang nggak setia. Nggak setia. Dan seringkali tanpa dipungkiri saya pun akhirnya tidak setia maksudnya Pak. Maksudnya saya akhirnya jatuh untuk tidak setia. Tapi ketika saya di titik tidak setia, ketika saya melihat Yesus yang sedang tersalib, yang begitu setia sama saya, itu yang seringkali menguatkan saya Pak. Seringkali membuat saya untuk ya lu tahu budi lah gitu. Yesus sudah mati demi gue, betul. Berkorban, bahkan ketika gue gak setia pun, Tuhan tetap setia sama gue. Nah seringkali hal itulah yang membuat saya itu bisa akhirnya berjuang untuk tetap setia gitu Pak. Walaupun gak mudah, walaupun sulit, tapi ketika memandang salib itulah yang menjadi kekuatan buat saya tetap setia sih. Iya, terima kasih banyak ya. Betul Pak, karena itu sih seringkali di pekerjaan saya saat ini kalau kita bawa-bawa Kristen itu agak kurang menguntungkan gitu Pak. Cuman ya itu ada tantangan kayak gitu ya. Sendiri juga kan. Tapi ya itu ketika kita lihat kasih Tuhan, darah Tuhan yang udah tercurah, itulah yang membuat saya tetap berjuang untuk setia sama Tuhan sih. Bagus banget ya. Oleh karena itu saya jadi juga ingat, jadi untuk Anda yang menyaksikan acara ini tetap setia ya, channel YouTube WBS ya, setiap hari apa? Sabtu. Minggu kedua. Belajar setia ya, mulai dari yang kecil, menyaksikan ini setiap bulan sekali. Ya, kita setiap bulan sekali ya dengan tentu sekarang tiap bulan ya? Dulu tiap minggu ya? Bulan. Ya, dulu tiap minggu. Anda tidak setia dong? Tadinya kan tiap minggu, sekarang tiap bulan. Ya, kita akan belajar. Kita akan belajar di fase yang baru setia setiap bulan. Iya. Karena ceritanya gini. Berarti setia itu bisa molor ya? Karena gini ya. Ini kalau tidak setia itu kalau tidak ada sama sekali. Ini perlu diklarifikasi. Ya, karena
kita tuh sekarang sudah mulai memasuki masa-masa di mana gereja sudah mulai terbuka, ya membuka. Jadi onsite ya, gereja sudah secara onsite. Jadi sehingga kita memodifikasi gitu, biar tidak terlalu banyak online gitu ya. Dan kita juga melihat bagaimana supaya jemaat juga ya punya lebih banyak waktu gitu ya di dalam mempersiapkan besok juga. Kan biasa kita sudah persiapan pelayanan, onsite gitu sudah mulai banyak rutinitas. Saya terjemahkan ya, ini artinya What Bible Say nanti itu ada onsite juga. Oke. Misalnya di Kopi Sejiwa. Nah kita mau adakan di situ. Iya. Kita mau mengadakan seperti ini talk show sambil minum kopi, sambil di sana ada yang makan croissant, gitu cerita. Biasanya kalau orang sambil ngopi sambil ngomong, dia ngomongnya jujur Pak, otentik. Kalau kayak gitu bisa pura-pura. Iya, karena direkam. Iya, kalau ada onsite, itu beda banget. Ya, saya dari dulu tuh WBS nunggu ada kopi juga ada ini. Ini kopinya masih hayalan Pak. Ini hayalan. Tapi kita berharap dalam waktu dekat akan realistis. Ya, oke, amin. Lanjut. Oh, saya baru tahu ya ternyata itu salah satu faedahnya kopi gitu ya. Oh iya kopi. Dong. Setelah sekian lama saya setia dengan kopi, saya baru tahu manfaatnya kopi. Oh iya dong. Membuat orang jujur, membuat orang jujur. Iya, gitu ya. Kopi itu berdaya loh. Sama persis dengan cambuknya si Wonder Woman ya. Agak mirip lah. Iya, agak mirip ya dengan senjatanya Wonder Woman gitu ya, bisa berkata jujur gitu ya. Jadi tinggal dipilih mana, dicambuk atau minum kopi. Pak, ini waktunya agak lebih nih Pak. Mungkin kita mesti closing Pak. Ya, oke. Jadi ya kita akan ketemu lagi. Nah, mungkin kita mau nih saran dari saudara-saudara di rumah, ya teman-teman di rumah, kalau ada hal yang mungkin hal yang menarik yang akan kita bahas, kita obrolin di sini. Betul. Ya boleh di komen gitu. Di komen, benar. Ya, juga kedepannya mungkin ya Frans akan bersama dengan kita atau gimana ya kita tunggu aja nanti kejutan-kejutan terbaru gitu. Dan mungkin kalau ada juga bisa mengusulkan tamu ya, bintang tamu yang mau kita undang, why not? Kita akan usahakan. Tapi nggak janji dipenuhi atau tidak. Iya dong, iya kan? Kita usahakan. Misalnya kalau Anda boleh dong diundang sekali-sekali Billie Eilish. Nah itu nyaris mustahil. Kalau kita nggak bisa ya kita ada Billy Lukito. Yes. Sama-sama Billy. Oke, ya terima kasih. Terima kasih. Frans sudah hadir sore hari ini berbagi dengan kita di sini, ya tentu jadi berkat juga buat saudara-saudara di rumah gitu ya, viewers kita gitu ya, dan ya buat Frans sukses selalu di dalam konten-konten YouTube-nya ya, lewat apapun itulah yang dia lakukan. Dia sudah diundang di mana-mana gitu ya, boleh jadi berkat yang tetap jadi anak Tuhan yang setia. Ya kita sampai di sini. Saudara-saudara ya, jadi Bapak Ibu semuanya, brosis di rumah, berkati ya. Jadi sampai bertemu lagi di WBS dengan topik yang baru dan tentu lebih menarik lagi ya. Menarik lagi untuk jadi berkat bagi kita semua. See you next ya. God bless. Bye. Hachiko adalah seekor anjing yang terkenal karena kesetiaannya kepada tuannya. Hachiko selalu mengantar tuannya saat pergi bekerja. Dan di petang hari Hachi selalu datang menjemput dari stasiun Shibuya di Jepang. Saya pada suatu kali pada tahun 1925 Hachiko tidak menemukan tuannya lagi di stasiun itu. Ternyata sang tuan telah meninggal di tempat kerjanya. Tapi anjing kecil bernama Hachiko yang malang tetap setia menunggu untuk menjemput tuannya di stasiun Shibuya, Jepang. Ia datang ke stasiun itu tiap hari selama 9 tahun 9 bulan. Hanya untuk menjemput tuannya. Kisah Hachiko ini begitu menggugah banyak orang. Maka pemerintah Jepang membangun sebuah monumen untuk Hachiko, seekor anjing yang setia. Amsal pasal 3 ayat 3-4 berkata demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Di dalam ayat ini kasih dan setia itu disandingkan, dan bagai dua sisi keping logam yang tidak dapat dipisahkan, tidak ada kesetiaan tanpa dasar kasih. Dan kasih pun dapat dilihat nyata juga di dalam kesetiaan. Orang yang berupaya setia ternyata bukan hanya dicintai dikasih sesama manusia,
namun juga ternyata mendapat penghargaan dari Tuhan. Setia, sebuah kata yang bernilai mahal, sangat sulit untuk ditemukan pada hari-hari ini. Setia itu mudah kalau keadaan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Tapi setia itu diuji ketika segala sesuatu berjalan dengan tidak ideal. Maka marilah belajar untuk setia. Baik pada institusi tempat di mana saudara bekerja, baik kepada gereja tempat saudara bertumbuh dan melayani, dan juga kepada pasangan yang sama-sama tidak sempurna. Terutama mengasihi dan setia kepada Tuhan yang kita kenal dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit dan menyiapkan hidup kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sekian WBS kita pada hari ini. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali mendapatkan satu pembelajaran dalam kehidupan yang nyata. Bahwa kasih seringkali sulit untuk kami dapati. Sangat sulit untuk kami jumpai. Namun ya Tuhan, biarlah kami terus belajar daripada Tuhan. Mengasihi Tuhan karena Engkau adalah Allah yang mengasihi dan setia menyertai memberkati hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau Allah yang terus menolong kami belajar hidup setia kepada Tuhan, kepada sama, kepada orang-orang sekeliling kami, kepada keluarga kami, kepada pasangan kami. Kami rindu Tuhan, kami juga setia melayani Tuhan di dalam gereja kami masing-masing, tempat kami bertumbuh, mengenal Tuhan. Dan bila Tuhan lewat setiap kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang tolong kami di dalam kami bekerja di berbagai macam bidang pekerjaan kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, kami juga setia bekerja di institusi kami masing-masing. Tuhan tolong di pekerjaan kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada, disitulah nama Tuhan kami nyatakan. Dan kesetiaan kami melayani Tuhan, bekerja bukannya buat Tuhan, juga buat usaha pekerjaan yang kami ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.